Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1078 yang menghadirkan kejutan-kejutan menarik di dalamnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul One Piece chapter 1078 yaitu Batas Waktu Melarikan Diri. Sedangkan di cover story-nya masih bertemakan perjalanan tanpa emosi Germa Double Six volume ke-33, yaitu Neo MADS terbentuk. Setelah mereka berdebat panjang tentang masa lalu mereka saat masih bergabung dalam organisasi MADS, hingga pada akhirnya organisasi ini dibubarkan setelah Vegapunk bekerja untuk pemerintah dunia. Nah, dalam perdebatan ini, Judge dan juga Caesar mengetahui akar permasalahannya pada cover story lalu. Dan kali ini mereka berjabat tangan untuk meresmikan Neo MADS terbentuk. Hal itu dimeriahkan dengan para tentara Germa Double Six yang bersorak. Sedangkan Ichiji dan Reiju menghela nafas melihat aliansi mereka berdua setelah membentuk organisasi baru. Di awal chapter ini, Stussy yang merasa kondisi Pulau Egghead yang semakin kacau mulai menghubungi Sentomaru melalui Denden Mushi. Stussy menjelaskan jika saat ini Kizaru telah membawa kekuatan penuh menuju ke Pulau Egghead. Sesuai pengakuan Stussy, hal ini dilakukan Kizaru untuk membackup pemerintah dunia yang juga sedang menuju ke sana. Sentomaru yang menyadari akan bahaya telah mengintai penduduk Egghead, maka dengan cukup panik, Sentomaru langsung bergegas mengiring semua warga dan ilmuwan agar mereka segera menuju ke pelabuhan. Di sini terlihat jelas wajah orang-orang yang akan dievakuasi begitu panik. Bagaimana tidak, jika mereka terlambat untuk pergi, maka nyawa mereka lah yang menjadi taruhannya. Hal ini pernah terjadi di Ohara. Pada saat itu, Angkatan Laut atas perintah Akainu menghancurkan kapal evakuasi yang jelas-jelas mereka hanya penduduk biasa. Karena dianggap siapapun yang menempati wilayah itu, mereka tetap terlibat dalam sebuah kejahatan besar, yaitu mengetahui informasi tentang abad kekosongan. Nah, hal ini juga akan berlaku di Pulau Egghead. Jika para penduduk dan ilmuwan terlambat meninggalkan pulau ini, maka mereka akan berakhir seperti penduduk Ohara. Belum lagi, sesuai dengan pengakuan Stussy bahwa Angkatan Laut telah mempersiapkan Buster Call yang jauh lebih canggih dibanding Buster Call yang digunakan untuk membumi hanguskan Pulau Ohara. Di sisi lain, kita diperlihatkan nasib kru Luffy dan cloningan Vegapunk yang terbagi menjadi beberapa kelompok dalam misi pencarian Vegapunk Stella. Dimulai dari grup Franky. Ya, meski pada chapter lalu ia telah diubah menjadi batu oleh Seraphim Ular bersama dengan Usopp dan juga Lilith, tapi berbeda dari yang lain karena Franky bukanlah manusia seutuhnya. Meski seluruh tubuhnya menjadi batu, tapi ia masih bisa berbicara. Franky meminta Seraphim Ular untuk mengembalikannya seperti semula, tapi hal itu tidak diperdulikan olehnya. Nah, Pythagoras yang masih selamat berusaha memberi perintah kepada Seraphim Ular, namun naasnya bukannya menurut yang ada tubuh Pythagoras diinjak hingga meledak. Lalu di grup Robin, Jinbei sedang bertarung melawan Seraphim, namun Robin tidak ikut bertarung karena ia sedang mengamati sesuatu. Dan di momen ini, Atlas mulai mendapatkan petunjuk yang mana ia curigai jika lab yang telah lama kosong adalah tempat di mana Vegapunk Stella berada. Karena hanya lokasi itulah yang belum didatangi. Meski pada kenyataannya Saka telah menyadari duluan yang berujung ia harus mati ditembak dari belakang. Dengan situasi ini, maka orang misterius tersebut akan segera diatasi. Kemudian di kelompok Nami, meski pada awalnya setelah Nami menemukan banyak perhiasan dan mengurungkan niatnya mencari Vegapunk, namun karena didesak oleh Edison, maka ia mau melanjutkan pencarian. Nah, ada yang unik di sini. Salah satu Seraphim terus berusaha menyerang Sanji, namun Sanji hanya diam saja seakan serangan Seraphim sama sekali tidak membuat sakit tubuhnya. Ya, wajar saja, di alur Wano pun juga demikian.
Queen yang menyerang dari belakang menggunakan pedang. Bukannya kepala Sanji yang putus, malahan pedang Queen lah yang patah. Ini menandakan jika evolusi tubuh Sanji semakin kuat. Nah, lalu bagaimana dengan Luffy? Ternyata mereka masih disibukkan melawan Seraphim juga. Setelah Zoro mengetahui kelemahan mereka, rupanya para Seraphim lebih berhati-hati agar api di punggungnya tidak mati. Bahkan Seraphim Elang mencoba untuk kabur. Tapi Zoro dan Kaku tak tinggal diam, mereka langsung mengejarnya. Di chapter ini, narator mulai menjelaskan bagaimana awal mula kerusuhan di Pulau Egghead terjadi. Ya, di sini akan banyak memberi kejutan kepada kita. Menurut narator, awal mula semua permasalahan terjadi 3 bulan yang lalu, di mana ada seorang yang menghubungi pemerintah dunia, lalu ia bilang kalau Vegapunk sedang melakukan penelitian abad kekosongan. Dari sini, sebenarnya pemerintah dunia tidak begitu percaya, namun tetap saja pemerintah dunia mengirimkan agennya ke sana untuk menyelidiki. Namun mereka tidak pernah kembali. Nah, seperti yang kita ketahui, mereka saat ini dikurung di lab bekas penelitian buah iblis bersama dengan Vegapunk. Lalu, hari berikutnya di bulan yang sama, orang tersebut kembali menghubungi pemerintah dunia. Namun kali ini ia ingin berbicara langsung dengan Gorosei. Setelah berbicara dan menjelaskan bagaimana situasi Egghead membuat para Gorosei percaya dan meyakini bahwa Vegapunk mengkhianati mereka. Jadi untuk menyelesaikan itu, maka Gorosei mengutus agen CP0. Namun dirasa hal ini gagal, maka Angkatan Laut dikerahkan kurang lebih 100 kapal dan dipimpin oleh Kizaru. Tak cukup sampai di situ, pemerintah dunia yang dipimpin oleh Gorosei juga turun tangan. Dari sini kita bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya pertempuran di Egghead nantinya. Di akhir chapter, pada akhirnya terungkaplah jika pengkhianatnya adalah Yolk. Tujuan ia berkhianat adalah karena ia ingin menjadi satu-satunya Vegapunk dan juga menjadi salah satu Tenri Yubito. Nah, anehnya adalah bagaimana bisa selama ini Vegapunk tidak tahu jika Yolk berkhianat? Bukankah otak mereka akan saling terhubung sehingga antara Vegapunk satu dengan Vegapunk lainnya tidak ada rahasia? Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.